Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi kita, pemrograman web, yaitu membuat layout dengan menggunakan div ya. Oke, baik. Kemarin kita sudah masuk ke materi CSS, Pak, ya, untuk mendesain ataupun mendesain dari tampilan web yang kita punya. Ya, sekarang kita buat menggunakan div dengan CSS juga. Ya, CSS itu ada dua, kemarin ada eksternal dan internal. Nah, yang kita pakai sekarang adalah CSS eksternal. Kita membuat layout dari sebuah web menggunakan div ya, menggunakan div. Oke, kita mulai ya. Silakan nanti buka, aktifkan dulu sumnya ya, kemudian buka notepadnya ya, kemudian buka notepadnya. Kita akan buat tampilan website seperti yang di modul ya, seperti yang di modul ini. Kita akan buat ada header halamannya, kemudian ada dua kolom kiri dan kanan, kemudian satu kolomnya itu adalah untuk kontennya atau isinya, kemudian satu lagi untuk berita dan yang lainnya misalnya ya. Kemudian ada footernya nanti ya, ada halaman bawahnya. Nah, tampilnya nanti seperti kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba buat tampilan seperti ini nanti. Gimana caranya? Kita harus buat dulu. Yang pertama adalah kita harus buat ya, buat CSS-nya dulu ya. CSS-nya dulu. Kita buat, oke. Kita buat file baru ya untuk CSS-nya. Kita simpan dulu. Ya, kita buat misalnya silakan dibuat di htdoc, kemudian di praktikum web kemarin ya, kita tinggal tambahkan satu folder baru ya, kita buat misalnya desain ya, atau div. Saya bikin div aja, kita simpan di div. Nanti kita buat simpan filenya menjadi .css ya, css ya. Oke, kita simpan namanya style ya, kayak kemarin, style.css. Oke, kita sudah punya satu file dengan nama style.css untuk menyimpan file CSS-nya nanti desainnya ya. Di awal kita akan desain ya, dia akan desain menggunakan CSS ini ya. Kemudian lihat di sini ada codingnya, di situ ada beberapa, nanti sama saya jelaskan juga ya. Kita akan buat dulu ya untuk bodinya, tag bodinya ya. Kemudian oke, sorry, body. Oke, untuk bodinya nanti kita buat dulu ya, untuk bodinya. Oke, body. Sini kita buat untuk yang font family-nya. Font family-nya kita buat untuk fontnya adalah Verdana Arial ya, Arial. Kemudian ada font size-nya. Untuk font size-nya, font size kita buat jadi 12 px. Oke, kemudian untuk colornya kita ambil ini, sesuaikan dengan yang di modul yaitu 333. Kemudian backgroundnya untuk backgroundnya ya, ini warnanya FA. Silakan nanti disesuaikan dengan kode warna yang lain, kalau mau ya tinggal diganti kode warnanya aja. Oke, ini untuk tag bodinya. Kemudian untuk tag kita tambahkan untuk yang di sini ya, untuk yang di oke, kita untuk header kontainer ya, dia ada ini kontainer ini gunanya nanti untuk menampung semua ada header, ada menu, sama konten di tengahnya ini, sama footernya taruhnya nanti dia di dalam kontainer ini. Jadi kita buat dulu ukuran untuk kontainernya, ukurannya berapa ya. Kita buat
dulu kontainernya ya. Untuk tag kontainer, kontainernya ya, kontainer ini boleh namanya, boleh yang lain ya, boleh diganti dengan nama lain ya. Yang penting nanti eh, pemanggilannya harus sesuai dengan yang kita buat di sini ID-nya. Ya, sini ID kontainer kita buat, nanti desainnya adalah kita misalnya margin itu adalah jaraknya. Margin itu dari misalnya dari atas berapa, kiri berapa, kanan berapa, dan sebagainya ya. 6px ini ada 6 pixel misalnya. Kemudian auto, yang lainnya berarti kita buatnya auto. Kemudian teks align-nya ya, posisi teksnya lainnya itu kita buat misalnya left. Left ini jadi posisi teks yang nanti di dalam kontainer ini nanti dia akan mengikuti format ini, yaitu teksnya adalah di kiri ya, di kiri. Kemudian untuk yang backgroundnya, background ya, untuk backgroundnya kita buat sini sesuai dengan ini ya. Kemudian untuk border ini garis tepinya ya, bordernya itu adalah kita buat 2px ya, 2px. Kemudian solid ini dia untuk mempertebalnya. Kemudian warnanya apa ya, tinggal ditambah warnanya ya, disesuaikan dengan kode warna lain kalau mau. Oke, width ini, nah kalau untuk width ini adalah ukuran lebarnya berapa ya. Misalnya kita mau buat 800 ya, 800 px atau 800 pixel ya. Kemudian padding ini adalah untuk jaraknya juga, kita bikin 0 aja dulu. Oke, nah kontainer. Nah kalau kita buat nanti cara memanggilnya, kita akan ada satu file lagi untuk kita menampilkannya ya. Ini kan hanya untuk desainnya. Kemudian di satu file lagi nanti kita akan buat untuk menyimpan ataupun memanggil tampilan yang ada di sini ya, membuat tampilan di situ. Nah kemudian ada nanti kita pakai header ya. Nah untuk header, ataupun ini bisa diganti juga header, kemudian boleh diganti dengan yang lain, atau kepala, atas, top, dan sebagainya, terserah ya. Nah untuk di bagian atas ini ya, bagian yang paling atas ini kita akan desain dengan tag ataupun dengan ID-nya sama dengan header ya. Kita buat marginnya, misalnya marginnya sama dengan 2px ya. Kemudian ada backgroundnya warnanya mau buat apa. Di sini contohnya warnanya adalah atau mau kode warna ataupun langsung warna default, dan seperti saya bilang kemarin juga boleh ya. Di sini ada 5 db dff ya. Kemudian ada bordernya 1px, berarti garis tepinya adalah 1. Kemudian solid ini untuk mempertebalnya warnanya adalah orange misalnya, atau warna lain juga boleh, tinggal ganti. Kemudian height-nya untuk tingginya 95px misalnya ya. Tingginya tergantung kebutuhan aja, nanti sesuaikan aja. Nah cara manggilnya, kita simpan ini, kemudian kita buat file baru ya. Buat file baru ya, kita simpan dulu filenya. Kita taruh di dalam div tadi, misalnya div ya, kita buat namanya, terserah namanya apa. Ini desain aja, coba di ya, desain.html ya, desain.html ya. Biasanya kita buat dulu untuk HTML-nya, kemudian kita tutup dengan tag HTML. Oke, nah di dalamnya biasanya kemarin ada body ya, ada body. Kita akan tambahkan dulu tag bodinya nanti ya. Kemudian ada head ya, sorry ya, headingnya dulu ya. Ada headnya, head ya. Di dalam headingnya kita ada punya title nanti ya, titelnya apa. Oke, kita buat titelnya. Nah titelnya misalnya contoh
desain web dengan div. Oke. Nah, ini untuk yang tag headnya, kemudian baru nanti kita ikuti dengan bodinya ya. Nah, di sini kita akan tampilkan ya, kita akan menampilkan, tinggal panggil, kita mau menampilkan misalnya di sini tadi kita sudah buat kontainernya adalah ini ID kontainernya ya, kita buat dulu, kita panggil di sini pakai div ya, div, kemudian kita tutup lagi dengan divnya. Nah, nanti kita tinggal panggil ID-nya, ID sama dengan sesuaikan dengan ID yang kita buat di stylenya, di CSS-nya, yaitu kontainer. Nah, kita panggil ini ID-nya adalah kontainer ya. Nah, kalau kita simpan, jalankan ya, silakan nanti buka browsernya ya, silakan buka browsernya ya. Caranya localhost, kemudian diikuti dengan praktikum web, kemudian diikuti dengan nama foldernya yaitu div, kemudian diikuti dengan nama filenya tadi adalah design.html. Oke, div design, betul nggak intinya? Design.html. Oke, ini sudah. Nanti kita baru diisi dengan di dalam kontainer ini ya, di dalam kontainer kita akan tambahin ya, kita akan tambahin ini yang untuk headernya, yang header tadi, yang ini headernya kita akan tambahin dulu ya, kita tambahin di dalam kontainer. Jadi div yang lain itu adalah nanti di dalam kontainer ini. Div kita tutup lagi dengan divnya. Ini kita panggil ID-nya sama dengan header sesuai dengan yang kita buat di CSS-nya ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, sebentar. Oke, sorry, di apanya belum kita panggil ya, lupa di heading, di apa namanya, di hitnya kita harus panggil dulu CSS-nya, tadi lupa, tadi belum ya. Link sama dengan eh, refnya ya, refnya untuk link, sorry, href ya. Ini berarti kita panggil dari lokasinya tadi, yaitu ada namanya tadi adalah apa, style.css ya, style.css ya, style.css, kemudian tipenya sama dengan ya teks atau CSS. Oke, kemudian ada relnya itu sama dengan style sheet. Oke, nah baru tadi makanya nggak jalan karena kita belum panggil CSS-nya. Oke, kita simpan. Oke, maka dia akan muncul. Oke, kita hilangkan dulu yang div tadi, yang div ini kita coba hilangkan dulu, maka nanti yang muncul itu adalah ya, muncul ada cuma garis ini aja. Nah, ketika kita tambahkan satu header ya, ada satu div lagi untuk menampilkan headernya, maka dia akan memanggil eh, sesuai dengan desain yang kita buat di stylenya tadi ya. Header itu apanya, widthnya adalah 800 ya, dengan bordernya adalah 2px, warnanya seperti ini ya. Jadi kita jalankan lagi, maka dia seperti ini ya. Garis tepinya untuk yang di kontainer itu dia ada agak coklat atau hitam, itu dia ya. Jadi warna untuk headernya itu adalah warna biru. Mau diganti lagi warnanya boleh, ini warnanya biru, boleh misalnya jadi green, boleh. Mau diganti tinggal diganti aja. Sorry, background color, berarti kalau kamu pakai yang itu pakai background color. Oke,
Oke, jadi sama seperti itu. Kalau mau buat background aja berarti dia tinggal ganti dengan kode warna yang sesuai ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian kita mau nambahkan satu lagi misalnya untuk di ini kan header sudah, berarti kita punya menu ya. Menu. Kita buat satu lagi untuk menu ya, menu. Kita buat dulu tampilannya aja. Sorry, ini tadi margin ya. Oke. Kita tambahin aja sini ya, kita samain aja marginnya 2px, backgroundnya kita ganti aja warnanya menjadi putih aja ya. Kalau di sini, kalau di modul isinya menunya itu warnanya di sini buatnya. Oke, warnanya boleh terserah. Backgroundnya nggak ada di sini ya, ini warna putih aja. Kita tambahin ini ukurannya boleh misalnya ada 25 karena ini kan tinggi kali tadi nih. Kita buat satu lagi, oh sorry, kita buat ini untuk menu ya. Udah di sini kita tambahin di bawah header ya, di bawah header di dalam kontainer tambahin panggil id menu ya. Id menu ketika kita jalankan, maka di sini nanti nah di sini akan muncul space untuk kita tampilkan nanti menunya ya, space untuk menunya. Ini untuk header, ini untuk menu. Nah, kemudian baru kita tambahkan nanti yang untuk di bawahnya itu ada dua kolom ya, kiri sama kanan. Oke, berarti tinggal kita tambahin di sini untuk apa namanya? Tinggal tambahin satu lagi untuk ID-nya, yaitu di sini untuk kiri ya, kirinya kita kopikan aja ya, ini ya, boleh kiri. Nah, kemudian eh width-nya harus kita atur ya, width-nya harus kita atur karena tidak sama dengan yang tadi. Width-nya misalnya itu kan yang ini tadi kontainernya isinya 800, kita mau ngambil misalnya berapa, 600 ya, 600 px ya, 600 px. Nah, height-nya bisa disesuaikan nanti ya. Kita coba dulu yang ini. Oke ya, oke, kita panggil dulu sini ya, ditambahin dulu di desainnya, tambahin satu lagi yaitu kiri. Ya, kiri kita buat, atau terserah nanti mau buat ID-nya apa, harus disesuaikan. Ketika kita buat di sini kiri, maka ketika buat di tampilannya harus panggil ID-nya sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu kiri ya. Kita coba. Oke, dia akan kita coba panjangkan height-nya ya, biar nampak height-nya misalnya 300 ya, 300 px. Oke, nah dia akan nampak tampilan kan sebelah kiri ini space-nya. Ini ukurannya adalah 600. Mau kita ganti lagi misalnya mau berapa tadi? Misalnya 550. 550 ya. 550 kita simpan, kita jalankan, dia otomatis dia akan geser ke kiri. Nah, dan untuk nampakkan yang kanan tinggal ditambahin aja sesuai dengan tadi. Saya kopikan aja ini ya. Kita ganti ID-nya menjadi kanan. Ya, kanan. Nah, di sini kita tambahkan kanan. Ini kita panggil ID-nya jadi kanan. Oke, kita desain dulu yang di CSS tadi. Untuk yang kanan itu ukurannya kan tadi maksimalnya tadi di kontainer kita buat adalah 800 px. Nah, di sini sudah kita pakai 550, berarti sisanya kalau dia lebih nanti dia akan lari ke bawah, dia melebihi dari kapasitas kontainernya tadi. Jadi misalnya berarti ini 250 lagi ya. Ya, 200, tinggal 250. 250 kita simpan ya. Nah, ini kenapa berlebih? Karena kita nanti, karena tadi kita punya ada paddingnya juga, ada marginnya, ada jaraknya berapa, maka kita sesuaikan lagi. Berarti misalnya 200 eh misalnya 45, misalnya 245 misalnya, tinggal dikurangin aja. Berarti masih belum 240. Coba
240 kita simpan, maka dia sorry, besarannya kiri kanan, kita coba cek kok menjadi lebar ya. Kanan widthnya 240 kok besar ya. Kanan sini kanan, oh sorry, p nya tinggal ya, 40 px, p nya tinggal tadi. Oke, masih ke bawah, dia berarti tinggal 220, coba 220 simpan. Oh iya, posisinya belum ya, posisinya belum eh ya posisinya belum ya, yang floatnya. Kenapa dia di kiri itu, karena kita tambahin floatnya untuk posisinya. Floatnya itu sama dengan right ya, right. Oke, coba refresh lagi. Oke, udah ke kanan dia, cuma yang di atas tadi juga kita tambahkan. Slide-nya tadi adalah untuk yang kiri ya. Floatnya kita tambahkan, jadi di sini kita tambahin di floatnya ya. Floatnya posisinya adalah untuk kiri, kiri, left ya, left. Oke, kita refresh lagi, maka dia akan sesuai dengan yang tadi. Ini belum di dalam konten ya, kok di luar konten. Kontainer tadi hacknya auto, oke, kita simpan. Oke, ini kenapa dia nggak di dalam kontainer, ada yang belum tertutup mungkin. Ini sudah kiri, sudah margin hacknya, berarti ini sini 250 terjalan apa lebar, oh masih lebar, lebih 230. Oke, sudah di kanan. Oke, kita tambahin satu lagi, ini sudah, ini di kiri kanan, mana yang belum tertutup ya, div ini sudah, ini sudah link, linknya masih belum tertutup, ada yang belum tertutup. Oke, oh iya sorry, ini ada tutupnya ya linknya. Oke, linknya tutupnya, mana lagi belum ada tutupnya. Body sudah, container ini oke, div sudah. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk yang di sebelah bawah footer ya. Untuk footernya yang di bawah, sebelah bawah, tinggal ditambahin footer ya. Kita copy aja yang ini ya, footer ya, kita ini nggak pakai float ya, karena dia ngikut yang tadi, marginnya tetap, widthnya. Nah, widthnya ini kita ngikutin yang kontainer ya, widthnya ngikutin kontainer, yang hacknya yang kita tambahin, hacknya udah ya, kita atur jadi hacknya misalnya 200, berapa tadi yang misalnya 50. Oke, kita panggil di sini, ID-nya adalah footer. Oke, kita simpan.
kenapa dia tidak di dalam footer. Oke, kita tambahin dulu menu kiri kanan konten. Oke, kita cek modul dulu kira-kira kenapa dia tidak ke bawah. Ini di start ID menu kiri kanan select set kirinya, kita tambahin sini posisinya, position relatif kita coba tambahin ini, kira berubah, masih belum. Bordernya non backgroundnya. Oke, kita cek lagi ini salahnya di mana. Yang kanan tadi ini tutupnya sudah. Oke, yang set kita ikutin yang di modul, coba dulu setnya. Untuk yang kanan itu bordernya coba 1px solid warna orange juga, kita samain yang tadi. Height-nya 300, kemudian left floatnya rect. Oke, paddingnya paddingnya kita tambahin sini 2px. Kita tambahin dulu. Oke, ini kenapa dia nggak masuk ke dalam footer, kita tidak masuk ke dalam konten ya, tidak masuk ke dalam kontainer, padahal sudah ditutup. Oke, div kanan. Oke, oke, kita cek dulu di konten di kiri tadi, floatnya adalah kiri, kita tambahin juga paddingnya. Coba ini untuk jaraknya aja sih sebenarnya, paddingnya sini 6px 10px. Ada yang nggak tertutup nggak ya? Kita simpan dulu, kita jalankan lagi. Oh, berlebih dia. Ini kirinya 250 aja, sorry. 90 masih besar. Mana yang belum ya? Header sudah, backgroundnya menu ngaruh gak ya clearboardnya. Oke, di kanan tadi kita ganti 530, kecilkan lagi, tapi dia kok lari di ke dalam kontainer ya. Oke, kontainernya kita hilang dulu ininya, apa namanya, warna backgroundnya. Oke, sorry, kontennya kita matiin dulu ininya, bordernya. Bordernya coba kita hilangkan dulu. Oke, kita ikutin ini aja. Footernya lagi ya, footernya belum, footernya lari ke atas.
footernya. Oke, kita tambahin di footer lagi, di footernya positionnya relatif, kemudian tambahin buat, kemudian height-nya, bordernya height-nya sudah, width-nya 100% aja, 100%. Oke. Sesuaikan dengan tadi, berarti 800 x, 800 px sesuai dengan tadi 800, 790 biar sama. Nah, dia ada paddingnya tadi ya. Kita tambahin 95. Oke, udah sama ukurannya. Kemudian ini yang di bawah tadi, yang di kanan itu, di kanan paddingnya karena ada 2 px, yang di kiri 6 px, maka di ya, hilangkan paddingnya dulu. Yang ini juga hilangkan paddingnya biar sama besarannya, yang di sebelah kiri kanan atas bawahnya ya. Ini jaraknya sudah sama. Oke, yang ini kita tambahin karena spasinya masih jauh ya, spasinya masih jauh, bisa kita tambahin lagi untuk yang di kiri itu jadi 550 tadi ya, 550, 550. Ini juga yang kanannya jadi 230, coba kita tambahin. Oke, kiri ya, header untuk konten kiri kanan, ini menu kiri kanan sama yang ada footernya. Footernya misalnya kita kasih bordernya sama dengan yang di kontainer ya, backgroundnya warnanya apa yang di header, kita samain dengan yang header, backgroundnya di header kita samain warnanya ya. Boleh dikecilkan lagi, misalnya footernya ukurannya misalnya cuma 30 px, tinggal di setting aja ya footernya situ. Oke, nah itu kan masih di header. Nah, di sini apa namanya, di sini kan ada untuk tulisan ini, tulisan yang ada di header itu bisa misalnya ada H1, misalnya kita tambahkan di sini, di headernya nanti kita tambahin nanti H1 ya, H1 H1 header ya. Kita situ header, kita simpan, maka akan muncul nanti tulisan header. Nah, untuk menulis apa namanya, untuk mengatur mendesain ini, kita tinggal tambahin di CSS-nya, berarti header apa namanya, header tinggal ditambahin di sini ya, tinggal ditambahin satu lagi header apa namanya, untuk H1-nya, untuk tag H1-nya ya, untuk tag H1-nya tinggal ditambahin, berarti header H1 ya, berarti header kita tambahin di sini tag header H1 ya. Untuk header H1 itu misalnya untuk font size-nya berapa, font size-nya ya, font size-nya ya tinggal ditambahin misalnya 11 px ya. Kemudian untuk apa lagi, untuk yang warnanya, misalnya warna yang H1 itu warnanya misalnya red ya. Kemudian untuk yang apa lagi, oke, kita coba jalankan, kita refresh, dia akan mengikuti ya, mengikuti format yang tadi. Ukurannya misalnya berapa tadi, ukurannya 20 px misalnya. Oke ya, dia akan ngikutin seperti itu. Nah, untuk di menu
Nah, kalau di contoh tadi kan menunya kita punya ada home, book, search dan sebagainya. Itu akan kita eh, buat apanya desainnya. Nah, untuk menu kita buatnya di CSS-nya tadi ya, di CSS. Nanti di menu ini tinggal ditambahin menu.ul ya. Tinggal ditambahin di sini. Berarti kita tambahin di satu tag lagi ya. Berarti menu UL dulu untuk yang nambahin itunya ya. Menu UL-nya kita tambahin. Nah, UL-nya ini untuk misalnya display awalnya itu adalah di displaynya inline di ya di garis bawah seperti yang contoh tuh ya UL-nya. Nah, kemudian ada tambahkan lagi untuk yang menu UL, kan di bawah UL itu nanti ada LI-nya ya. Sorry. Ya, sorry, yang di LI-nya adalah yang display tadi. Ya. Oke, nah kemudian di UL ini kita misalnya posisinya apa? Floatnya kita buat left ya. Kemudian ada bordernya di sini kita sesuaikan dengan yang modul non, dan list stylenya ini kita buat non juga, sorry. Kemudian untuk fontnya bisa kita boldkan ya, kemudian ukurannya adalah 14 px. Arial bisa kita juga tambahin di sini ya. Nah, udah ULI nya. Nanti kemudian di dalam LI itu juga ada A nanti, ataupun apa namanya, untuk linknya ya, linknya. Berarti kita tambahin satu lagi kelasnya menu UL LI A ya. Kita isi paddingnya di sini, dibikinnya padding rate-nya untuk yang sebelah kanannya jaraknya adalah 16 px 16 px. Kemudian untuk yang border bottomnya ya, untuk garis bawahnya, border untuk khusus bawahnya aja, yang border bottomnya di sini buat 4 px dengan solid, warnanya adalah orange. Oke, nah ini untuk yang apa, ketika di klik linknya. Kemudian untuk yang A nya itu bisa ditambahin lagi ya, untuk menu UL LI A nya kita ketika dia hover itu ada ketika diklik dia akan berubah warna ya. Hover ya, hovernya kita desain ketika dia diklik dia akan berubah menjadi border bottomnya jadi warna yang lain, berubah warna ya. 4 px kemudian solid ya, solid. Kemudian warnanya kita ganti dengan yang lain, yaitu contohnya di sini adalah C6 ya. Ini kode warnanya. Oke, untuk yang berandanya ketika yang diaktif linknya, maka ditambahin untuk menu A nya ini, kemudian kita tambahin ID aktif ya, aktif. Ketika aktif dia akan ada tandanya di situ dia ya. Aktifnya border bottomnya jadi sama seperti ini. Nah, tinggal untuk menunya sudah kita buat, tinggal ditambahin di dalam menunya, tadi ya, di dalam menu ini ya, div menu ini kita tambahin untuk yang UL nya ya, UL. Kemudian kita tutup dulu dengan UL nya. Nah, di dalam UL ini kita ada LI nanti ya, LI ya, untuk menu drop down ya, kita tutup dulu LI. Nah, di sini ada nanti untuk apanya, untuk tag linknya, yaitu A, ada hrefnya, larinya kemana ya, sorry, href linknya kemana, sama dengan ya. Nanti di sini baru
diisi misalnya home tadi ya, home kita tutup dengan A lagi ya, ada home. Nanti ini yang di bawahnya kita tambahin aja, kita simpan misalnya, otomatis dia ke bawah. Ini tinggal kita besarkan aja yang di stylenya tadi, berapa ukuran menunya, karena kecil kali, berarti di menu ini kita besarkan lagi ukurannya, berarti height-nya menjadi misalnya 50 ya, kita simpan. Oke, misalnya 50 untuk menunya. Ini hover tadi, ketika dia klik dia akan berubah warna dia seperti ini. Nah, kemudian untuk yang aktif tadi, kalau tinggal ditambahin ketika diaktif di sini ID-nya ya, ID-nya tadi tinggal kelasnya tinggal ditambahin. Ini karena kita beranda, di nggak usah kita kasih linknya, kelasnya sama dengan aktif tadi ya. Ketika diaktif dia otomatis dia akan berubah warna ini aja dia. Oke, kemudian tinggal ditambahin LI yang baru ya. Ini kita kelas aktifnya dihilangin. Di sini tadi contohnya untuk apanya adalah ada book, search, about dan sebagainya. Kita tinggal tambahin beranda, apalagi tadi di sini book ya, book. Tinggal nanti linknya tinggal misalnya kita mau buat file baru, book di sini yaitu book.html ya, sebagainya. Ketika kita jalankan dia otomatis ya ada ngikutin ya, ada book. Kemudian apalagi kalau mau nambahin lagi tinggal tinggal tambahin about, kontak dan sebagainya. Kita tambahin ya about sama kontaknya. Copy aja yang ini ya, aboutnya ini tinggal ganti nanti ya, sesuaikan. Berarti ini file baru yang eh, yaitu untuk yang kontak yang aboutnya. Kemudian untuk yang apa namanya, untuk yang kontaknya tinggal nanti sesuaikan yaitu kontak.html ya. Tinggal berarti nambahin satu file lagi nanti kontak.html. Oke, nah isinya seperti itu, book, about, kontak dan sebagainya. Jadi ketika kita klik nanti ada akan lari ke about.html, ketika kita klik blog akan lari ke html, dan kontak akan berubah jadi kontak.html. Oke, nah isinya misalnya nih, ini untuk diisi yang kiri ini, misalnya di kiri itu kan ada misalnya kita tambahkan nanti, berarti kita harus tambahkan juga nanti di. Oke, kita coba tambahin dulu isi dari yang konten kiri ini ya. Kita tambahin dulu di sini, misalnya dari sini kita ambil aja ini ya, JavaScript tulisan ini ya. Kita akan munculkan di sebelah kiri ya, di dalam ini, di dalam yang sebelah kiri ini ya. Kita gunakan misalnya ya, contoh kita gunakan tag P ya untuk paragraf ya. Kita untuk P untuk paragraf, kita pastikan aja di sini yang tulisan tadi ya, kita simpan, maka nanti akan muncul di sebelah kiri seperti ini tulisannya. Nah di kanan juga seperti itu, kanan misalnya kita ambil tulisan yang ini yang di bawahnya ya, kemudian kita tambahin di kanan, yang di sebelah kanan tadi. Nah tinggal ditambahin kita pakai tag apa, P juga ya, kita tutup P, kita pastikan di sini di dalam P nya itu, maka dia akan ya akan muncul teksnya seperti ini. Nah ini bisa kita desain lagi, misalnya berarti ini kan tag P nih, tinggal kita tambahin di dalam, misalnya ini kan dalam kiri nih, dalam kiri, mana kiri, kiri. Oke, nah berarti tinggal tambahin di sini kiri, sorry pakai ini, pakai crash, kiri P ya, tagnya yang tag P yang mau kita tambahin, kita desain. Nah P nya itu misalnya apa bordernya, eh, mau apa namanya, colornya misalnya, colornya jadi blue apa, green misalnya. Tinggal nanti berarti di refresh, otomatis nanti yang di sebelah kiri ini akan berubah jadi hijau ya. Misalnya paddingnya
paddingnya itu jaraknya ya, kirinya misalnya eh, kirinya eh, misalnya paddingnya ada 4 px ya, jaraknya kita refresh nanti jaraknya berapa. Oke, oke. 2 px 2 px 2 px. Oke, salah. Oke, kita refresh. Itu taruhnya di mana tadi? Nggak ngaruh dia ya. Oh sorry, ini salah. Ya, dia akan kalau misalnya kiri berapa, misalnya ini 20, ini Pak, jadinya berarti sebelah apa nih? Sebelah kiri apa kan itu? Yang sebelah kanannya ini berarti right topnya itu yang 2 tadi, yang 4 tadi. Ini 4 untuk topnya, 20 right. Yang ini kita tambahin misalnya 20 lagi, coba. Berarti kita akan merubah posisi bottomnya, berarti ini bottomnya ya, ini kita rubah jadi 20, berarti ini sebelah kanannya ya, ini sebelah jarak sebelah kanannya. Berarti urutannya adalah top, left, bottom, right ya. Kanan, atas, kanan, kiri, bawah urutannya ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti apa lagi yang misalnya untuk H1 berarti nanti ditambahin aja misalnya kiri H1 misalnya untuk judulnya ya, warnanya misalnya red ya. Bisa ditambahin, kemudian ditambahin misalnya di sini apalagi mau mau dia dikasih apa apa namanya itu, kasih background boleh juga ya, misalnya background kita ganti delete aja nih, backgroundnya misalnya warnanya warna green, coba warnanya green. Kemudian background kita ganti ini kirinya, backgroundnya kita ganti itu, maka ketika kita tambahkan H1 itu nanti ya, kita coba tambahin dulu ya di kiri tadi ya, tadi di kiri ya, kiri kita tambahin sini misalnya, contohnya kita tambahin sorry H1 H1, maka dia akan mengikuti kode yang ada di kiri H1 tadi, misalnya contoh H1 misalnya JavaScript tadi judulnya, JavaScript sih. Oke, kita refresh dulu, maka dia akan ada tulisan seperti ini, dia akan ada apa namanya eh, warnanya tadi juga JavaScript. Nah, posisi war apanya, teks alignnya boleh juga pakai tambahin di sini, jadi teks alignnya, posisi tagnya kita buat centernya untuk di tengah-tengah, maka dia akan berubah jadi ini. Oke, kalau tidak mau diwarnai, dihilangkan aja, berarti tinggal ini, berarti JavaScript ya, seperti itu. Nah, kanan juga seperti itu. Nah, di bawah ini, ke yang di bawah oke, yang di kanan, kanan lagi ya, berarti tinggal ditambahin mana kan, kanan tadi ya, kanan kalau mau kita tambahin lagi, kita tambahin juga, berarti di bawahnya ya, kanan tambahin aja kanan, kanan H1 atau H2 ya, H2 kita samain aja yang ini colornya warna apa, kita samain, kita simpan, kita berarti di sini kita harus tambahin dulu di bawahnya tadi, di sini H2 ya, H2, kemudian di sini kita ganti H2 ya, kanan, kita simpan, maka dia akan berubah jadi ini. Kemudian P nya tadi kita
tambah ganti aja ini yang untuk yang kan yang apa namanya kiri P tadi kita tak copy aja yang ini ya, copy ini kita ganti jadi kanan P ya, tag P di sini kita akan mengikuti yang tag yang kita buat di HTML-nya tadi ya. Footernya tinggal ditambahin aja di footer tadi isinya apa, footer ini kita mau nambahin lagi teksnya juga misalnya ya, teks P ya, P ya, contoh ya, atau footer aja, footer ya, footer tinggal kita jalankan, otomatis nanti dia akan di apa namanya tuh akan disesuaikan dengan format yang kita buat di CSS-nya ya. Jadi seperti itu kalau kita mau buat desain web ya menggunakan div tadi ya, itu guna div tadi. Nah ini untuk menunya, ini ada header, ada menu, kemudian ada konten kiri, ada konten kanan, kemudian ada footernya seperti itu ya. Biasanya ada 2 kolom, 3 kolom dan sebagainya. Ada yang cuma 1 kolom, itu tinggal dihilangkan nanti yang kolom kanannya aja. Oke seperti itu. Oke baik, itu untuk yang pembahasan kita mengenai div. Silakan dipelajari atau silakan nanti dicobakan disesuaikan dengan ada yang ada di modul. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.